warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melinda Saraya Safitri di materi ketiga. Di sini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya yang mengenai deskripsi hasil identifikasi pada beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai dari Nepenthes, Orchidaceae, dan Diptocarpaceae. Sebelum saya melanjutkan materinya, jangan lupa like, komen, and subscribe. Sekarang kita masuk di materi Nepenthaceae. Ciri-ciri dari Nepenthaceae ini yaitu tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan karnivora karena memangsa serangga. Kemampuan itu disebabkan oleh adanya organ bentuk kantong yang menjulur dari ujung daunnya. Organ itu disebut picture atau kantong. Selain kemampuannya menjebak serangga, keunikan lain dari tanaman ini yaitu bentuk, ukuran, dan corak warna kantongnya. Kita masuk di contoh dari Nepenthaceae. Contoh Nepenthaceae yaitu Nepenthes alata. Nepenthes alata adalah tumbuhan kantong semar yang endemik di Filipina. Pada tahun 2013, Nepenthes alata kembali membangun oleh Martin Cech dan Martin Job yang mencakup hanya populasi dari utara dan tengah Luzon dengan kantong berbulu mencolok atau biasa dikenal dengan takson di kalangan hortikultura sebagai Nepenthes alata berbulu. Nah, di jenis Nepenthaceae yaitu Nepenthes truncatus. Deskripsi dan ciri Nepenthes truncatus adalah mempunyai bahasa Latin truncatus, tropical picture plant, termasuk dalam tumbuhan tanaman karnivora atau tanaman pemakan daging. Di Indonesia, tanaman ini disebut dengan nama kantong semar. Spesies tanaman ini aslinya endemik berasal dari Pulau Mindanao atau Filipina. Tumbuhan ini mempunyai ciri kantong di ujung daunnya, di mana kantong tersebut merupakan daun yang mengalami evolusi yang berfungsi sebagai kantong perangkap atau pit-shaped trap untuk menjebak serangga, bahkan tikus. Karena banyak tikus yang tertangkap oleh tumbuhan ini, maka Nepenthes truncata sering disebut dengan tumbuhan doyan makan tikus. Nepenthes truncata mendapatkan nutrisi dari bangkai hewan yang terjebak dalam kantong daun. Tanaman daun Nepenthes berbentuk hati atau kantong berperangkap besar dan tingginya bisa mencapai 40 cm. Nepenthes truncata adalah salah satu spesies kantong semar yang merupakan tanaman karnivora yang endemik di Pulau Mindanao di Filipina. Tanaman ini tumbuh di ketinggian antara 0 sampai 1.500 meter. Nah, selanjutnya kita masuk di famili Orchidaceae atau disebut dengan anggrek-anggrakan. Ciri-ciri famili Orchidaceae yaitu organ-organ yang sukulen atau berdaging, seperti tidak tipis dengan kandungan air tinggal, karena ia bisa hidup pada situasi ketersediaan air yang rendah. Anggrek tidak ditemukan di gurun dikarenakan prakarya tidak insentif. Anggrek biasanya ditemukan di sebuah tumbuhan lantai rimba atau di bawah naungan. Nah, anggrek memiliki akar serabut, tidak dalam beberapa jenis yakni mengembangkan akar sukulen, menempel pada batang pohon tempatnya tumbuh tetapi tidak merugikan pohon inang. Batang anggrek beruas-ruas. Anggrek yang biasanya di tanah atau disebut dengan anggrek tanah. Batangnya tidak pendek serta cenderung mirip umbi. Perkembangan batang biasanya berbentuk memanjang atau monopodial, melebar atau simpodial, tergantung dari genusnya.
Daun umumnya oval memanjang, dengan tulang daun memanjang juga. Khas daun monokotil. Daun juga bisa menebal serta berperan sebagai penyimpan air. Sekarang kita masuk di bunga. Bunga anggrek tersusun majemuk, nampak dari tangkai bunga yang memanjang, nampak dari ketiak daun, serta helai mahkota bunga termodifikasi, membentuk jenis lidah yang membuat perlindungan satu susun aksesoris yang membawa benang sari serta putik. Contoh dari Orchidaceae yaitu anggrek hitam atau biasa nama latinnya disebut dengan Colochinia pandurata, adalah spesies anggrek yang tumbuh di sepanjang Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Anggrek hitam adalah maskot Flora Provinsi Timur. Saat ini anggrek hitam mengalami penurunan yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan dan masih bisa ditemukan di Cagar Alam dan Taman Nasional Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Kita masuk di materi terakhir yaitu Diptocarpaceae. Ciri-ciri dari Diptocarpaceae menurut Aston 1982, famili Diptocarpaceae antara lain pohon berukuran besar dan berukuran kecil, batang silinder dan banyak mencapai ukuran yang sangat besar, berdamar dan selalu menghijau. Pada umumnya batang berbanir dan kulit luar biasanya bersisik atau beralur dan seringkali mengelupas. Beberapa ciri-ciri dari pohon tersebut yaitu yang pertama daun tunggal dengan kedudukan berselang-seling atau alternate, bertepi rata atau beringgit, bertulang, sirip, seringkali berdaging. Yang kedua daun kelopak berjumlah 5 helai seringkali menyerupai sayap. Yang ketiga, bunga kelamin 2 terletak di ujung ranting atau di ketiak daun yang berbentuk malai. Yang keempat itu ada mahkota berjumlah 5 helai berpilin dalam dasar lepas atau biasa berlekatan. Benang sari berjumlah 5-110 dan melebar dalam satu atau beberapa baris. Terus bakal biji berjumlah 2-3 pada setiap ruang, menempel pada setiap dinding. Buah kebanyakan tidak memecah, berbiji satu, kulit mengeras atau mengayu. Endorsement kebanyakan tidak ada. Mungkin itu ciri-ciri dari pohon yang termasuk dalam Diptocarpaceae. Nah, di jenis Diptocarpaceae yaitu ada deskripsi Margasorea. Margasorea biasanya disebut miranti atau tengkoang. Margasorea memiliki keanekaragaman jenis paling tinggi dengan wilayah penyebarannya yang cukup luas, yakni terdiri dari 194 jenis yang tersebar di Sri Lanka, India, hingga Indochina. Ciri khas Margasorea: buah bersayap 3, panjang dan 2 pendek, pangkal sayap agak menebal, bebas dari tabung kelopak. Sebanyak 163 jenis tersebar di Malaysia, di mana seluruh 114 jenis diantaranya tersebut di Indonesia. Kalimantan 127 jenis 45 endemik. Sumatera ada 50 jenis, 3 endemik. Maluku ada 3 jenis atau 1 endemik, Sulawesi ada 2 jenis, Jawa ada 1 jenis, dan Semenanjung Malaysia ada 57 jenis atau 7 endemik. Filipina ada 17 jenis dan 9 endemik. Contoh dari Diptocarpaceae yaitu Sorea pinanga Sef atau miranti merah. Deskripsi dari Sorea pinanga ini yaitu batangnya halus, kulit kayu bergelang, merontak dan sedikit bersisik pada pohon tua. Daun ukuran sedang, jorong atau bundar telur menyempit. Permukaan bawah dan
kerang orange kerat cerah. Daun menumpa besar warna menggenta, jelas terlihat dengan teropong. Bekas atau menumpa besar, pucat dan tampak jelas melengkung ke bawah di ranting memilih. Persebaran dari Sorea ini yaitu endemik Kalimantan. Ekologi yaitu punggung bukit di bawah 700 meter di permukaan laut. Ciri dari pohon yaitu pohon sedang hingga besar, batang lurus silindris, mencapai tinggi 60 meter, diameter mencapai 130 cm, tajuk per bulannya. Nah, percabangan menyebar, menaik di pangkalnya dan menjatuhi ujungnya, di mana jenis terlihat gugus daun muda dan daun menumpu warna menggenta yang berselang-seling horizontal. Ranting umumnya mencapai dan ranting mati memipih. Kulit batang licin dan mengelupas, benar-benar warna coklat merah muda, pucat, bergelang, bersentil kecil warna orange. Bunga dari pohon Sorea dan tanah. Bunga berwarna merah mudah gelap. Bijinya berbentuk berbulat telur. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.